Level up. This is A-Game. Hey there, welcome back to another episode of A-Game. Pada hari ini kita punya topik baru dan menarik banget untuk dibicarakan, yaitu Marketers Save the World. Kita akan ngobrol tentang gimana sustainability effort mempengaruhi marketing strategy. Tentunya saya nggak sendirian. Saya di sini Marcel bersama salah satu rekan saya dari MEC. Kita langsung kenalin aja dengan siapa Pak namanya Pak? Halo, nama saya Adi Putra Tawakal, biasa dipanggil Adi. Ya, boleh tahu Pak, sehari-harinya ngapain sih Pak? Sehari-harinya berusaha untuk mempopulerkan sustainability dalam hal kaitannya dengan minyak jelantah gitu. Jadi Tukar di mana saya kerja dari bagian brand and partnership itu adalah bagian dari renewable energy industry. Renewable energy kan macam-macam ya. Salah satu yang paling populer mungkin adalah biofuel. Nah, di dalam industri biofuel itu perannya Tukar adalah mengumpulkan bahan bakunya, yaitu minyak jelantah sebagai byproduct dari kelapa sawit, di mana itu yang nantinya akan diolah menjadi biofuel oleh perusahaan-perusahaan energi. Boleh tahu Gitu. ngumpulinnya tuh dari mana aja Pak? Dari macam-macam, dari siapapun yang menghasilkan minyak jelantah, terutama tentu saja adalah bisnis F&B ya, terus hotel, terus juga ada aneka pabrik makanan, jadi yang dalam proses produksi makanannya mereka, entah itu mie instan atau mungkin kacang goreng, itu mereka pakai minyak goreng, itu mereka akan punya minyak jelantah. Sama dalam jangka panjang kami tuh juga pengen ngambil minyak jelantah dari rumah tangga, karena di Indonesia kita tahu rumah tangganya banyak banget, ada puluhan juta. Dan makanan favoritnya gorengan ya kayaknya. Makanan favoritnya gorengan, dan itu memang potensinya yang paling gede, tapi memang yang paling challenging karena rumah tangganya banyak banget, tapi masing-masing rumah tangga kan kecil. Jadi ada tantangan logistik lah untuk bisa ngambil dari masing-masing rumah tangga itu. Atau ini Pak, mungkin saya ada ide, lamongan-lamongan itu Pak. Bisa banget, bisa sama banget. tukang gorengan itu. Basah banget itu. Pokoknya kami gak pandang bulu, siapapun yang punya minyak jelantah kami beli. Tukar bisa beli. Nah, boleh tahu nggak Pak? Tadi kan ngumpulin minyak jelantah. Spiritnya apa sih? Kenapa ngumpulin minyak jelantah terus akhirnya mau diubah menjadi sesuatu gitu? Jadi saya pengen dengar spiritnya dulu, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sini. Iya, iya. Yang pasti sih spiritnya pengen mendukung konsumsi energi secara global yang lebih sustainable ya. Dan kita kan udah tahu lah bahwa bumi ini menghadapi isu perubahan iklim, suhunya makin meningkat, dan kontributor terbesarnya kan adalah emisi karbon. Nah, salah satu cara yang paling masif untuk memotong emisi karbon itu ya memang dengan menggunakan sumber energi yang lebih rendah emisi karbonnya. Nah, kalau dibandingin sama apa yang kita biasa ini selama pakai, minyak bumi dari fossil fuel itu yang kita gali-gali itu, ya kita mesti ganti dengan sesuatu yang lebih hijau, yang emisi karbonnya lebih rendah. Salah satunya adalah biofuel. Spiritnya itu sih, supaya baik buat manusia, baik buat alam juga, dan sebenarnya baik buat ekonomi juga gitu. Karena kan akhirnya lebih berkurang ya mestinya masalah-masalah yang kita hadapi dari lingkungan gitu. Dan juga sebenarnya dengan kami ngumpulin minyak jelantah, kami itu juga beli minyak jelantahnya gitu. Jadi sebenarnya ada economic opportunity di situ buat orang-orang yang punya minyak jelantah dan mereka bisa jual ke Tukar. Jadi teman-teman yang punya minyak jelantah di rumah, dikumpulin yang banyak, dikasih ke Bapak ini. Supaya bisa diolah dan bisa jadi renewable energy. Bisa banget, bisa banget. Boleh tahu nggak Pak, tadi kan dibilang ini salah satu gerakan yang memang diharapkan supaya bisa bikin dunia ini jadi lebih baik ya. Kan Bapak tadi juga untuk dapetin minyak jelantah juga nggak sendiri, masih harus berpartner gitu ya, atau mungkin bekerja sama dengan orang-orang di sekitar. Boleh tahu nggak orang-orang yang udah ikut dalam perubahan ini berapa banyak orang sih? Oh, ada banyak. Kalau gini, kami mungkin bisa orang, bisa instansi lah ya. Benar-benar. Kami nyebutnya POO, Point of Origin. Jadi dari mana kami mengumpulkan minyak jelantah. Dan sebenarnya sekarang ini jumlah POO kami secara nasional itu udah lebih dari 7.000. Jadi Tukar itu punya operasi pengumpulan di 16 provinsi. Kami udah beroperasi dari 2021 by the way. Dan 16 provinsi itu adalah di Indonesia bagian barat sama di Indonesia bagian tengah. Jadi dua bagian itu kami udah cover. Memang kami masih dalam proses untuk ekspansi ke Indonesia bagian timur. Nah, tapi dari 16 provinsi itu kami udah punya 7.000 POO. Dan di antaranya tuh juga definitely banyak F&B, banyak hotel, juga ada beberapa yang merupakan national chain. Boleh sebut merek gak nih? Boleh. Boleh, misalnya kayak ada Cinema 21, itu lebih dari 200 cabang kami ambil minyak jelantahnya. Bioskop juga ada CGV, lebih dari 100 cabang kami ambil. Golden Lamian, Marugame Udon, PHD, itu banyak juga. Termasuk berbagai hotel Marriott misalnya, ada 15 hotel Marriott dari 70 hotel, itu kami udah kerjasama dengan mereka secara resmi. Jadi ada 7.000 lebih gitu. Pak, boleh tahu nggak? Ini saya jadi tertarik. Saya pikir itu yang namanya minyak jelantah habis selesai dipakai ya dibuang.
Karena kan katanya kalau buat badan kan nggak bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata dipakai buat energi itu kan kayak bagus banget ya Pak. Benar. Boleh tahu nggak ceritanya sebelum dan sesudah ada tukar? Sebelum ada tukar, maksudnya kebayang ya. bagaimana nasib minyak jelantah sebelum ada kan tukar? Dulu minyak jelantah kayak gimana Iya. tuh? Apakah mungkin habis salah satu F&B chain goreng-goreng sesuatu terus habis itu langsung dibuang aja gitu Iya. dan nggak ada value-nya gitu. Iya, Dan iya. sekarang dengan ada tukar, saya pengen lihat sih transisi historinya kayak gimana sih. Iya. Gini, sebelum ada tukar ya overall sebelum akhirnya terus kemudian disadari ada economic value dari minyak jelantah itu. Memang sejujurnya unfortunately minyak jelantah itu kebanyakan dibuang. Mungkin karena publik, karena kurangnya awareness, kurangnya edukasi. Dan mungkin mereka secara innocent berpikir ya kan ini minyak nabati ya kan datang dari alam ya mungkin dibuang ke tanah ya udah nanti kembali ke alam. Dibuang ke air kembali ke alam. Iya sih kembali ke alam tapi akhirnya merusak alam karena masalahnya minyak jelantah itu kan minyak yang ketika hasil pemakaian kadar komposisi kimiawinya kan berubah dan berubah menjadi lebih toksik. Dan ketika dia dibuang ke tanah, itu dia bikin tanahnya jadi lebih keras. Dan udah gitu jadinya nggak cocok untuk bercocok tanam, nggak cocok untuk berkebun. Udah gitu kalau misalnya dibuang ke tanah dalam jumlah besar ya tanahnya mengeras, tanahnya nggak bisa menyerap air yang ada jadi banjir. Nah kalau dia dibuang ke air, ya kita tahu sendiri minyak kan nggak bercampur sama air. Jadi yang ada dia malah mencemari air. Minyak itu ketika dia dimasuk. Ini kayak hubungan siapa Pak? Minyak sama air nggak bisa jadi satu. Antara saya dengan perempuan di luar sana yang masih belum menyatu dengan saya sepertinya. Sorry. Jadi curcol dah gitu. Iya. Nah si minyak itu, katakanlah misalnya dia dibuang ke selokan gitu, misalnya drainase. Masalah yang paling dasar adalah dia kental kan. Nah itu dia pasti akan ngumpulin sampah along the way dan dia mengeras. Akhirnya jadi kumpulan bakteri di situ, ya kan jadi digemari oleh tikus lah di situ ya kan akhirnya menyumbat apalagi kalau bisa ditaruh di apartemen ya kan terjadi di apartemen ya udah jadi masalah buat properti itu lagi. Nah kalau misalnya dia dibuang ke sungai atau misalnya empang atau danau itu dia minyaknya itu akan berada di lapisan atas atau di permukaan airnya dan itu tuh dia akan menghalangi sirkulasi oksigen juga akan menghalangi cahaya matahari. Jadi kalau misalnya terus kemudian di dalam perairan itu ada ikan-ikan kecil ada ganggang laut lah, rumput laut atau apa segala macam, itu ya mereka akhirnya kehidupannya juga jadi terganggu, blocking gitu. Nah itu yang sebenarnya salah satu alasan kenapa perairan-perairan mungkin di kota-kota misalnya kayak selokan atau mungkin sungai itu baunya tuh bukan sekedar datang dari sampah tapi juga datang dari minyak. Satu fakta menarik ya by the way, satu fakta menarik. Ada studi dari Uni Eropa yang membuktikan bahwa 1 liter minyak jelantah itu cukup untuk mencemari 1 juta liter air. Jadi 1 liter dibanding 1 juta liter air itu cukup sebanyak itu Pak. Sebanyak itu. Padahal jadi maksudnya rumah tangga kan tadi sukanya goreng ya. Pasti ada lah 1 liter. Iya. Jadi kalau misalnya ada versi nyata nih dari kata-kata perumpamaan gara-gara nilas titik rusak susu belanga. Ya gitu. Kenapa begitu? Karena itu tadi minyak itu dia mencemarinya tuh nggak dengan mencampur secara keseluruhan, tapi dia cukup berada di permukaan aja. Lapisan kecil, lapisan tipis di atas permukaan. Nah, itu udah cukup untuk mengurangi kelancaran dari sirkulasi oksigen sama cahaya mataharinya itu tadi dan akhirnya juga jadi bau gitu. Pak, boleh tahu nggak Pak? Kalau mungkin boleh di-spill ya. Berapa liter sih Pak yang sekarang bisa diserap sama tukar? Banyak. Kami itu ngitungnya pakai bobot kilogram dan kami ngukurnya dari berapa yang kami ekspor karena memang kebetulan yang masih banyak beli minyak jelantah dari tukar untuk kepentingan di refine jadi biofuel itu adalah perusahaan-perusahaan di luar negeri. Dalam 1 bulan itu kami bisa ekspor 3.500 ton sampai 4.000 ton minyak jelantah gitu. Jadi kalau misalnya 1 kontainer peti kemas itu biasanya kapasitasnya 20 ton ya berarti berapa tuh? 4.000 dikali bagi 20, 200 peti kemas. Ya kurang lebih segitu ya. Wow. Gitu. Jadi banyak sih gitu. Jadi udah sebanyak itu 3.500 sampai 4.000 ton. Sampai 4.000 ton. Iya, dan tapi itu juga ya syukurnya sih itu menempatkan kami Pak, sebagai ini dalam frekuensi sebulan. Wow. Per bulan. Luar biasa. Per bulan. Nah, itu syukurnya sih itu udah menempatkan tukar sebagai salah satu yang terbesar ya in terms of volume, tapi itu juga sebenarnya masih belum menangkap sebagian besar dari potensi di Indonesia karena memang potensi minyak jelantah di Indonesia itu masih setidaknya 2 kali lipat lah dari apa yang saat ini dikumpulin. Karena ya itu tadi ada begitu banyak rumah tangga tapi ngumpulinnya masih susah.
karena tantangan logistik ya kan gitu. Dan udah gitu ya mungkin ini masalah kultural juga ya karena kan praktek pengelolaan limbah, whether itu limbah plastik kayak atau limbah rumah tangga atau limbah makanan atau minyak jelantah, itu kan masih ongoing proses ya edukasinya di Indonesia. Jadi memang masih PR sih untuk bisa ngumpulin lebih banyak lagi. Nah, kalau edukasinya susah nggak Pak waktu di awal-awal? Susahnya mungkin begini, ada bagian susahnya. Oke. Masalah pertama adalah minyak jelantah itu tidak seperti plastik. Ini bukan isu yang udah hot dibicarakan. Oke. Kalau kita ngomongin soal waste management, pasti yang pertama kali orang ingat adalah plastik. Baik itu diingat oleh bisnis atau pemerintah atau rumah tangga, orang ingatnya plastik. Jadi ketika orang diajak ngomong soal plastik, orang udah langsung responsif, bisnis langsung responsif. Tapi ketika diajakin ngomong soal minyak jelantah, nggak langsung responsif. Butuh mindset yang emang udah tepat dulu untuk bisa merespon bagaimana kami ajak mereka untuk mengelola minyak jelantah dengan lebih bijak. Berarti orang merasanya wajar nih kita buang limbah minyak jelantah itu seperti biasa aja, langsung buang di perairan gitu ya? Iya, karena mungkin banyak orang yang belum aware soal damage-nya kan. Dan mungkin bedanya dengan plastik kan, kalau plastik ketika dia dibuang sembarangan kan kita bisa lihat. Iya kan, ganggu, gak enak banget nih buat mata gitu. Tapi kalau minyak jelantah dibuang, ya orang gak tahu kan. Dia udah mengalir ke selokan mana gitu, nggak tahu. Jadi karena orang nggak lihat secara kasat mata, makanya orang banyak yang nggak terlalu aware sebenarnya ada dampak buruknya gitu. Jadi proses edukasi di situ sih untuk bikin orang ngerti bahwa ini bahaya walaupun kamu nggak lihat. Gitu. Nice. Nah sekarang ini pertanyaan lebih dalam lagi nih Pak. Cara edukasi waktu itu gimana? Karena jujur ini sesuatu yang binatang apaan sih gitu kan. Akhirnya kita harus jelasin, harus kasih tahu dampaknya, bahkan bisa sampai kasih tadi sampai level benefitnya juga kalau misalnya akhirnya ikut movementnya dari tukar gitu. Nah gimana tuh caranya waktu itu akhirnya bisa inspire mereka dari yang nggak mau sampai akhirnya jadi mau, akhirnya changing behavior. Iya. Kalau sekarang ini sampai sekarang tuh kami masih mengandalkan partnership ya dengan bisnis, dengan komunitas juga. Karena kami ngerasa komunitas kayak gimana Pak? Contoh. Komunitas misalnya ada komunitas, salah satu partner kami itu ada namanya Life with Less. Mereka adalah komunitas yang bergerak fokus pada gaya hidup. Mungkin bisa dibilang gaya hidup minimalis, tapi gaya hidup yang mempromosikan prinsip 5R. Reduce, reuse, recycle, refill, sama repair. Gitu. Jadi ketika ada komunitas yang memang punya concern terhadap gaya hidup yang lebih sustainable, nah itu udah mindsetnya udah sama tuh sama tukar. Jadi ketika kami ngajak ngomong sama mereka, lebih mudah bagi kami untuk terus kemudian menjangkau komunitasnya mereka. Dan akhirnya orang-orang lain bisa diajak ikut partisipasi. Nah dengan brand, such as misalnya dengan Cinema 21 itu tadi, kami sempat ada kampanye media mempromosikan apa yang kami lakukan bersama Cinema 21. Harapannya apa sih, kenapa kami masih mengandalkan edukasi melalui partnership development dan dengan bisnis sama komunitas, karena kami berharap ada trickle down effect gitu loh. Jadi ketika kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin bisa dianggap sebagai panutan dari masyarakat, mereka yang nanti terus kemudian bisa menjadi inspirasi dan diikuti oleh orang-orang yang lain gitu. Ketika masyarakat bisa melihat, oh itu bisnis-bisnis yang besar aja udah melakukan praktek itu, berarti saya yang cuma pengusaha UMKM, saya punya usaha kecil, ya saya bisa lah. Ternyata nggak susah kok gitu kan, cuma tinggal bekerja sama aja dengan pihak yang bertanggung jawab gitu, kayak tukar. Gitu. Berarti tadi Bapak pakai komunitas, pakai mungkin role model yang cocok untuk bawain movement ini bisa jadi lebih bagus ya. Berapa lama Pak? Pertanyaan saya. Apanya nih Mas? Proses membuat dari orang yang tidak mau atau orang tidak tahu jadi akhirnya orang bisa changing behaviornya. Ini proses yang nggak berkesudahan ya kayaknya. I mean it's ongoing process karena kami tuh udah ngumpulin minyak jelantah dari 2021. Walaupun memang bisa dibilang effortnya baru mulai all out itu di 2023 kemarin. Hasilnya baik sih. Maksudnya ketika terus kemudian dalam kurun waktu 1 tahun lebih itu kami berusaha menjalin partnership dengan banyak bisnis dan banyak komunitas. Ya bersyukur ada puluhan bisnis yang udah punya kontrak dengan kami. Jadi dari 7.000 PO itu tadi, sebagian sekitar 15% itu memiliki kontrak jangka panjang sama kami. Nice. Jadi sekitar 1.100 itu dari 7.000 itu ada punya kontrak jangka panjang dengan kami. Dan diantaranya ada berbagai brand yang itu tadi punya national chain ya. Dan kedepannya ya kami masih akan bangun kerjasama yang lain. Kayak misalnya kami juga punya kerjasama dengan Rumah Zakat.
Rumah zakat itu kerjasamanya mencakup kami mengumpulkan minyak jelantah dari mitra-mitra bank sampahnya rumah zakat. Nah, tapi rumah zakat itu sendiri dia punya juga ribuan komunitas yang mereka bina. Jadi nanti kami tinggal melanjutkan kerjasamanya ke tahap selanjutnya, bagaimana kami terus kemudian bisa menjangkau komunitas-komunitas yang dibina oleh rumah zakat itu untuk terus kemudian diajak berpartisipasi di dalam pengelolaan limbah minyak jelantah yang lebih bijak. Oke. Kalau ngomongin media nih Pak, kan tadi misalnya untuk cara approach-nya, saya pikir untuk seperti ini kan butuh membuat cerita yang cukup menarik. Ini mungkin penting juga buat teman-teman marketing. Kan sekarang katanya mesti telling the story nih, storytelling banget deh. Pokoknya harusnya campaign-campaignnya benar-benar yang bisa menyentuh hati gitu. Nah waktu itu gimana tuh Pak proses developmentnya kalau boleh tahu? Oke. Kalau story atau ada wording khusus nggak yang kurang lebih dengan hanya sedikit copywriting tiba-tiba jadi kayaknya orang bisa ke inspire gitu ya. Oke. Storytelling, poin-poin yang diangkat sih selama ini selalu konsisten, yaitu soal dampak negatif dari minyak jelantah terhadap kesehatan. Jadi salah satu key message-nya kami adalah ya kurangilah konsumsi minyak goreng gitu. Jadi kalau misalnya udah goreng minyak itu 2 kali, ya udah jangan goreng ketiga dan keempat kali dan seterusnya sampai itu jadi hitam ya kan. Jadi rugi kan Pak ya. Ogah rugi, jangan ogah rugi. Jadi udah digoreng 2 kali ya udah simpan. Nah tapi terus kemudian simpan jadiin duit. Nah itu sebenarnya salah satu komponen dari storytellingnya ya, bahwa ada economic opportunity di situ, bahwa uangnya bisa didapetin gitu dari minyak jelantah. Karena memang sejauh ini kami menemukan, mungkin terutama untuk rumah tangga, bahwa minyak jelantah itu bisa diduitin itu masih insentif yang menarik gitu. Tentu kami bisa ngomongin juga soal bagaimana kita mencegah pencemaran lingkungan. Dan ini public Pak, maksudnya untuk value-nya pun per liternya atau per kg-nya. Iya. Secara umum Tukar bilang kok bahwa kami beli minyak jelantah seharga Rp5.000 per kilo atau per liter. Mulai dari Rp5.000. Guys. It's pretty good deal. Guys, Rp5.000 guys. Dikumpulin ke ibu-ibu di tetangga sebelah, mungkin dari rumahnya sendiri juga boleh. Itu benar banget, karena sebenarnya ada juga tuh berbagai orang yang mereka tahu ini bisa diduitin, ya udah akhirnya dia proaktif akhirnya kumpulin. mereka jadi channel ya. Itu kami sih dengan senang hati tuh kerja dengan orang-orang kayak gitu ya kan. Tapi bisa lebih juga kalau misalnya volumenya lebih gede, itu kami bisa beli dengan harga lebih tinggi. Jadi memang dalam storytellingnya memang komponen duitnya masih cukup ini ya, cukup berperan ya. Boleh tau nggak Pak minimal apa namanya volume yang dibutuhin untuk satu POO sebenarnya berapa sih? Tergantung. Kalau misalnya, sebenarnya gini, kami tuh nggak pandang bulu ya. Kalau misalnya minyaknya dianterin ke kami, 1 liter pun kami beli. Kayak misalnya atau kami bisa buka booth gitu di suatu event komunitas gitu ya. Terus kemudian anggota komunitasnya datang bawa minyak jelantah. Itu 1 liter pun kami beli. Cuman memang kalau misalnya kami mesti jemput minyaknya, kami datang kan berarti ada ongkos logistik kan. Nah itu biasanya kami ada tetapin minimum 2 jerigen besar. Jerigen besar itu ukurannya biasanya 18 liter. Jadi 2 kali 18 liter sama dengan 36 liter. Nah itulah minimumnya yang biasanya kami ambil. Jadi kalau misalnya masih di dalam kota yang sama, misalnya masih di Jakarta atau masih di Surabaya, nah itu 2 jerigen itu cukup. Tapi berarti satu drop point kurang lebih 36 liter gitu. Iya, tapi kalau misalnya kemudian jaraknya agak-agak jauh nih dan terus kemudian rutenya cuma dia doang yang diambil. Misalnya kami ada kerjasama dengan Taman Safari Indonesia yang di Bogor. Itu kami kan ngambilnya dari Jakarta sementara mereka cabangnya di Bogor. Nah itu kuantitasnya ya lebih dari 2 jerigen gitu. Noted. Nah tadi saya agak tertarik dengan bikin event juga tuh Pak, jemput bola. Emang apa aja yang dilakuin Pak jemput bola? Kalau sejauh ini sih masih berpartisipasi di acara komunitas ya gitu. Jadi kami memang masih lebih bergerilya gitu. Karena kami ngeliatnya gini, kami belum bikin acara kami sendiri karena kami ngerasa yang lebih tepat adalah ketika komunitas udah punya suatu ajang dan terus kemudian mereka udah berkumpul di sana, kami masuk ke situ dan kami berusaha menyesuaikan diri dengan message-nya. Jadi kayak misalnya ketika kami ikut beberapa kali di acara komunitas yang tadi saya sebutin namanya Life with Less, mereka punya acara namanya Saling Silang Free Market ya kan, dimana para membernya bisa saling bertukar wardrobe yang mereka udah nggak pakai. Nah kami hadir di situ memberikan added value. Nah selain kamu bisa bawa barang-barang kamu yang udah kamu nggak mau pakai lagi, ya udah dari rumah sekalian aja bawa minyak jelantah. Nanti bisa dijual, ketukar di situ. Jadi kami hadir di situ memberikan added value gitu. Jadi kami lebih banyak untuk berpartisipasi sih di acara komunitas. Nah tadi saya pengen tahu juga kan tadi Bapak bilang semuanya sourcing kebanyakan dari Indonesia gitu ya.
Dan berarti kan Indonesia ini termasuk cukup potensial ya untuk mungkin konsumsi apa namanya dari minyak jelantah itu. Iya banget. Konsumsi minyak yang menghasilkan minyak jelantah sisanya Banget. ya, residunya. Nah, terus pertanyaan saya adalah kalau tadi kebanyakan dibuang keluar, di industri Indonesia sendiri udah ada belum sih Pak? Atau udah punya awareness cukup tinggi belum sih terhadap renewable energy dari minyak jelantah? Yang pasti sih awareness-nya meningkat ya. Maksudnya makin banyak bisnis yang tahu bahwa ya memang minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku biofuel. Ya di samping kepentingan lain, karena kan minyak jelantah itu sendiri sebenarnya masih bisa diolah jadi sabun atau jadi lilin gitu ya. Ada apa manfaat lain, tapi memang utamanya memang jadi biofuel. Itu banyak bisnis yang udah semakin aware dan yang pasti kesadarannya juga semakin meningkat karena didukung juga oleh pemerintah. Jadi bahkan dari Kementerian ESDM sendiri juga mereka juga udah ada pernyataan bahwa tahun 2025 produksi biofuel itu akan digenjot, ditingkatkan gitu. Jadi ketika ada endorsement dari pemerintah seharusnya lebih baik lah bagi industri renewable energy itu sendiri. Nah tapi itu kan tadi dari pemerintah yang punya mungkin power besar ya gitu ya. Kalau dari masyarakatnya sendiri gitu udah punya awareness cukup tinggi belum untuk ya apa namanya mungkin kebanyakan industri ya gitu. Tapi industrinya sendiri apakah udah mulai ke arah sana gitu? Industri atau pemerintah atau masyarakat nih? Dua-duanya deh. Kalau industri ya I would say iya ya, karena seperti yang tadi saya bilang bisnis juga banyak yang udah tahu bahwa minyak jelantah itu bisa dimanfaatin jadi biofuel and therefore mereka mau jual ketukar. Kalau masyarakat mungkin ya karena populasi kita begitu besar di Indonesia, dibilang tinggi sih belum, karena kalau tinggi kan mestinya sebagian besar ya kan. Dibilang tinggi sih mungkin belum, tapi yang pasti meningkat. Karena ada berbagai surprise gitu yang saya pribadi bahkan dapetin ketika misalnya kerjasama dengan beberapa komunitas itu tadi. Kami hadir di acaranya mereka gitu, dan terus kemudian kami buka booth di sana selama 2 hari. Itu kami nggak nyangka loh, kami bisa dapet lebih dari 100 orang bawa minyak jelantah. Sementara dalam 2 hari acara itu jumlah pengunjungnya tuh 500 gitu. Jadi 20% pengunjung itu bawa minyak jelantah. Dan kami bisa ngumpulin kayak lebih dari 200 liter. Dan mereka datangnya tuh dari berbagai lokasi dan cukup jauh. Kayak misalnya gini, waktu itu kami bikin acara di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Atau lebih tepatnya kami ikut acara di Cipete, Jakarta Selatan. Membernya itu datang dari Citayam, datang dari Bekasi, datang dari Tangerang ya kan. Jadi bawa minyak ya. Bawa minyak. Nah, itu yang paling amazing gitu. Maksudnya bukan hanya mereka datang dari tempat yang enggak dekat, tapi mereka datang dengan di backpacknya mereka ada botol isi minyak jelantah. Bahkan ada yang benar-benar niat, itu dia bawa jerrycan gede gitu. Ya walaupun dia mungkin naik mobil online, tapi sebegitu niatnya gitu. Walaupun mungkin ketika terus kemudian dia bawa 1 liter atau 2 liter ya dia dapat 5.000 atau 10.000 ya kan, doesn't sound like a lot of money memang sebenarnya untuk effort yang sebegitunya. Tapi itu menunjukkan bahwa untuk orang-orang yang udah menyadari ini ya memang yang paling penting tuh bukan soal uangnya gitu, tapi bagaimana mereka bisa kontribusi terhadap gaya hidup yang lebih sustainable ya gitu. Jadi sebenarnya kesadaran itu meningkat sih gitu. Oke. Jadi tadi mungkin dandanan skena tapi bawanya kantongnya ternyata asli, bukan lagi gitu. Ternyata di backpacknya backpack can itu ya kan. Ya itulah backpack skena itu. Ternyata isinya minyak jelantah. Concern banget berarti ya ternyata sama concern banget. dunia ini nih. Concern banget. Pak, pengen tahu nih, kalau misalnya kita ngelihat campaign-campaign yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri apakah penting untuk marketer bisa masuk ke arah menjadi saviors of the world gitu? Penting ya, penting karena kan memang ya kita mungkin udah bersama-sama ngerasain bahwa memang bumi ini juga punya banyak masalah ya. Walaupun bicara soal saving the world mungkin bukan cuma soal alam tapi juga ada soal sosial, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Ya marketers di antara berbagai fungsi di dalam suatu organisasi menurut saya memang harus jadi championnya. Kalau misalnya brand yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan mau do something about saving the world gitu. Karena ya mestinya kan marketers yang punya pemahaman paling baik soal value itu dan yang punya kemampuan untuk mengkomunikasikan itu ke publik gitu. Jadi mereka yang mesti jadi championnya untuk juga terus kemudian bisa memberikan endorsement supaya di internal organisasinya bisa ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu loh. Gitu. Karena kan maksudnya kalau kita ngelihat di marketing sendiri mungkin bisa aja itu masuk ke jadi dalam inisiatifnya mereka. Instead mungkin kita bisa ngomong
dalam bentuk product innovation-nya, Yeah. mungkin dalam bentuk prosesnya, atau mungkin campaign-nya sendiri gitu ya. Kalau kita ngelihat kan ada food chain juga, food chain kopi Yeah. yang akhirnya dia mengganti sedotannya dari plastik jadi paper gitu kan. Terus mungkin kalau kita ngelihat ada juga dari consumer goods untuk personal care, dia bikin yang namanya refill machine. Jadi orang tinggal bawa kemasannya, langsung isi ulang kayak gitu. Iya. Nah, cuma saya pengen tahu juga sih, apakah mungkin Bapak punya pengalaman partnership dengan brand juga ya, gitu ya. Apakah mereka merasakan ada impact-nya dengan akhirnya masuk ke dalam sebuah effort marketing yang hubungannya dengan value gitu. Hubungannya mungkin kalau di sini sustainability gitu ya. Iya. Kalau dari observasi saya, walaupun ini observasi yang umum ya, mungkin nggak terbatas pada mitra-mitranya itu, sebenarnya impact-nya itu ada, tapi memang tergantung kepada keseriusannya gitu. Karena kalau misalnya kelihatan ya cuma sekali setahun ketika lagi ada momen apa ya mungkin orang juga ngerasa well that's not you ya kan, mungkin dipikirnya greenwashing aja kali. Tapi kalau misalnya memang orang merasa ini genuine dan konsisten, itu sebenarnya akan terbentuk market yang baru gitu. Karena sebenarnya di luar sana ya seperti yang tadi kita bahas kan, ada kesadaran yang meningkat kan terhadap produk-produk yang lebih sustainable dan demand-nya memang meningkat. Apakah sudah dominan? Mungkin belum, tapi meningkat. Nah, kalau misalnya terus kemudian brand yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa ini loh kami beneran hadir dengan produk yang memang lebih sustainable, at least sebagai salah satu versi, walaupun mungkin versi yang kurang sustainable masih ada gitu ya. Nah itu seharusnya dia bisa menarik minat dari market yang semakin meningkat ini gitu. Tapi memang effortnya mesti konsisten gitu. Dan sebenarnya biasanya ya saya nggak tahu ya apakah ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Tapi memang kan sejauh ini produk-produk yang lebih sehat, yang lebih sustainable kan memang biasanya justru harga belinya lebih mahal. Itu biasanya for itu some tuh, reason ya kan, mungkin karena ya misalnya kayak inilah bahan makanan kalau misalnya dia nggak pakai pestisida ya mungkin pengelolaannya justru lebih mahal ya kan. Ya biasa kan For pakai nama example. organik. Iya, gitu kan. biasanya itu malah jadi lebih mahal. Nah tapi ternyata kan ada yang beli. Nah ketika terus kemudian dibeli harganya lebih tinggi, ya revenue buat perusahaan juga lebih gede gitu. Cuman ya memang kembali lagi kepada pinter-pinternya si perusahaan, si brand untuk bisa ngelola market yang baru ini gitu. Karena kalau misalnya terus kemudian mereka nggak konsisten, ya marketnya ya juga akan pergi dari brand yang itu juga ya. Berarti gitu. mungkin pesannya untuk brand boleh masuk ke arah ini. Tapi mungkin PR-nya adalah harus benar-benar tulus dan konsisten. Iya benar. Jadi kalau misalnya emang mau develop produk yang lebih sustainable sebagai suatu penawaran baru, ya really invest in it gitu loh. Jadi jangan sampai terus kemudian cuma jadi one off thing yang terus kemudian akhirnya manajemennya juga mungkin ngerasa kayak well ini nggak ada impactnya, ya udahlah kita nggak usah dilanjutin. Karena sebenarnya kan ya kita tahu sendiri lah dalam bisnis kan biasanya to really feel the impact ya mesti konsisten dulu kan sampai beberapa lama baru kelihatan resultnya gitu loh. Kalau misalnya mungkin sebuah brand terlalu menjual itu berlebihan, menjual si isu itu berlebihan, kayak menjual rasa iba, menjual rasa urgency untuk menyelamatkan dunia gitu ya. Menurut Bapak gimana? Just for the sake to get the revenue. Just for the sake what? To get the revenue. Itu kayaknya sih publik akan bisa menilai ya kalau Bisa misalnya ya? campaign-nya. No, I mean kalau misalnya berlebihan itu kan ya konotasinya negatif ya kan. Kayaknya publik akan bisa menilai sih kalau misalnya kampanyenya tidak genuine. Dan lagian juga publik juga lagi-lagi akan kembali melihat ketika tiba-tiba nih si brand datang dengan sesuatu yang lebih sustainable. Ya kalau misalnya ternyata selama ini yang kamu lakukan adalah polluting the world misalnya ya dengan produknya kamu, tapi terus tiba-tiba kamu berusaha untuk tampil sustainable dengan cuma satu ini, padahal ini cuma sekian persen dari bisnisnya kamu, ya mungkin orang akan bilang ini greenwashing ini, dan orang juga nggak akan mendukung ya kan gitu. Karena kan sekarang maksudnya orang apa-apa arahnya ke go green, tapi mereka belum benar-benar ngerti value-nya dari Go Green sebenarnya tuh seperti apa gitu loh. Iya, benar-benar dan sebenarnya ada juga sih berbagai contoh di mana publik ketika mereka melihat sesuatu yang tidak genuine, itu reaksinya langsung cepat dan nyata gitu. Kayak misalnya mungkin saya nggak usah sebut merek lah ya, karena mereknya juga ada di Indonesia. Tapi fast fashion intinya, fast fashion kita tahu lah fast fashion kan perputarannya cepat dan terus kemudian akhirnya jadi banyak baju yang masuk ke landfill gitu mungkin ya. Ya tapi terus kemudian dia tampil dengan koleksi
terbuat dari fabric yang organik lah, Oke, segala macam. It's nice, tapi it's a Oke. very small part of your business. Dan terus kemudian yang ada netizen yang langsung merespon, apaan, kamu kan selama ini fast fashion bikin polusi banyak banget, terus tiba-tiba kamu tampil kayak gini, ini mah greenwashing aja ini Ya, sih ya, betul, gitu. betul. Nih mungkin kita udah tinggal dikit lagi, tapi saya pengen tahu ada tips nggak Pak buat mungkin marketer-marketer di sini? Karena maksud saya supaya mereka berani nih untuk, kalau kita mungkin sebagai marketer, kita kan tadi dibilang punya power lebih untuk crafting the story, untuk kita ngerti gimana caranya nyambungin proposition value kita sama misi kita untuk mungkin dunia gitu ya. Yeah. Ada mungkin beberapa kata-kata Pak buat marketers supaya mereka berani bikin movement. Oke. Sejujur ngomong ya, ini mungkin satu pesan yang kurang populer nih. Tapi jujur ngomong, supaya kalau misalnya kita sebagai marketer pengen punya idealisme sustainability kita terrealisasi, memang mau nggak mau kita harus tunjukkan bisnis case-nya apa. Jujur ngomong ya, Yes. karena bagaimanapun bisnis is about numbers. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan suatu hal yang lebih sustainable, unfortunately memang biasanya itu artinya cost baru dan mungkin return yang tidak segera. Itu jujur ngomong, faktanya Nice. begitu. Jadi pertama-tama kayaknya marketersnya mesti ngerti dulu bahwa ya realitanya begitu. Jadi kalau misalnya terus kemudian kita mau bilang, oke, kita bikin produk yang lebih sustainable atau mungkin at least suatu campaign, ya kudu bisa dijelasin gitu loh. Sebenarnya returnnya, impactnya buat perusahaan apa. Mungkin tidak dalam sales, dalam jangka pendek. Tapi ya nggak tahu deh, mungkin brand value, impression, atau mungkin dapat award, atau apapun yang measurable lah. Jadi mesti cari hal lain di luar revenue. Iya, sesuatu Jadi, yang bukan hanya revenue sesuatu yang sebisa mungkin tangible Yeah. dan bisa buat business decision makers itu ngerasa bahwa oke, kita bisa lakukan ini karena memang ada value yang real. Karena kita nggak bisa cuma sekedar bilang bahwa ya we wanna do this because we wanna be perceived as begini. Yeah. Ya it's not enough sometimes. Karena bagaimanapun ketika kita lakukan sesuatu yang baru, cara yang lebih sustainable, apalagi kalau misalnya cara yang kita promosikan itu adalah sesuatu yang menggantikan cara yang lama, itu kadang memang dampaknya, impactnya adalah cost yang lebih tinggi untuk supply chain, Betul. cost yang lebih tinggi untuk operations. Nah itu yang mungkin perusahaan juga nggak selalu bisa terima dengan lapang dada gitu. Jadi pertama-tama ya memang marketernya sebagai champion dari ide sustainability itu, mereka harus tahu dulu bisnis case-nya apa. Kalau misalnya terus kemudian kita sendiri udah punya fondasi yang solid, oke, we wanna do this karena kita tahu hitungannya begini, walaupun memang returnnya tidak berjangka pendek, tapi resultnya yang kita harapkan adalah begini, ya seharusnya itu jadi lebih mudah untuk bisa mendapatkan support dari pihak-pihak lain di dalam organisasi kita gitu. Oke. Nah tadi kalau misalnya menarik tuh, berarti kan butuh banyak variabel-variabel di luar, bukan hanya omset lah istilahnya, tapi harus ada tangible yang lain. Iya. Kurang lebih yang dicari sama brand itu untuk bisa masukin value-value yang kayak begini tuh apa aja ya Pak, supaya bisa terukur nih, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan mungkin nanti sama atasan-atasan. Iya. Kadang sebenarnya beberapa hal yang simple actually. Misalnya kayak, oke, misalnya kita bilang, misalnya ambil contoh di Tukar gitu ya. Ketika kami berusaha untuk mendapatkan partnership dengan suatu brand, kami berusaha untuk tawarkan lebih dari sekedar kami beli minyak jelantahnya. Kami tawarkan juga misalnya gimana kalau misalnya nanti kami biayai ada campaign dengan media. Ya memang halnya simple banget untuk bisa mendapatkan publicity gitu. Supaya publik, pers tahu bahwa ternyata brand kamu itu bukan hanya jualan produk yang bagus, tapi kamu juga punya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ada sesuatu yang tangible di situ kan. Maksudnya ada publicity, ada berita yang bisa diukur, nilainya bisa dikuantifikasi gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Selain itu juga kami juga ada nawarin kepada brand yang bermitra dengan kami, misalnya selain kami beli minyak jelantahnya mereka, kami adain campaign di mana nanti karyawan-karyawan mereka juga bisa dilibatkan, ngumpulin minyak jelantah dari rumah. Nanti terus kemudian karyawannya dapat duit dari kami. Gitu. Ada juga bahkan kami bikin kasih lempar ide, walaupun ini kembali kepada brandnya ya, mereka mau terima atau enggak. Kami lempar ide gimana kalau misalnya terus kemudian kami luangkan subsidi anggaran untuk terus kemudian nanti kita bikin campaign promosi supaya nanti terus kemudian ada
orang bisa balik makan di tempat Anda gitu. Yeah. Jadi karena terus kemudian ada lebih banyak orang makan di tempat Anda karena promosi yang kita selenggarakan bersama, ya nanti terus kemudian ya lebih banyak juga minyak jelantah yang dihasilkan kan kayak gitu. Ya memang kadang kayak gitu-gitu sih, mesti lihat juga kebutuhan dari masing-masing brand tuh biasanya mereka sukanya apa, butuhnya apa. Karena memang mindset dari satu brand dengan brand yang lain tuh beda-beda ya, dan tergantung juga siapa yang kita ajak ngomong. Kayak di Tukar ini kami tentu saja paling banyak tuh berurusan dengan orang-orang di bagian procurement, purchasing, karena mereka yang biasanya ngurusin jual beli minyak jelantah kan. Nah wajar kalau misalnya mereka nggak ambil pusing soal sustainability karena itu bukan job desk-nya mereka, itu di luar circle of concern-nya mereka. Jadi kalau misalnya terus kemudian kami ketemu orang procurement dan mereka tertarik sama sustainability campaign, ya itu kami beruntung tuh. Tapi kadang kebetulan kan ada juga company-company yang udah udah comply ya. Iya, nah kalau misalnya ketemu company yang udah comply, biasanya mereka yang udah TBK, udah mesti memasukkan komponen sustainability ke dalam shareholder report mereka, biasanya itu lebih gampang diajak ngomong. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya masih maksudnya privately owned, pokoknya dan mereka cuan dulu deh, nah itu biasanya yang butuh waktu untuk diyakinkan dan cara untuk pendekatannya mungkin mesti lebih komersial gitu. Oke. Tadi kan kalau kita mau ngomongin value, ini kan edit value untuk orang bisa merasakan saya menjadi pahlawan nih untuk dunia ini gitu ya. Baik dari brandnya maupun dari consumernya. Cuma kadang-kadang kan tadi disebutkan juga ya, saat ada value, cost-nya naik juga. Cost-nya bukan hanya di level penyelenggaranya, tapi consumernya juga. Contoh deh misalnya dia beli kantong plastik biasa sama kantong plastik yang dari Kasava gitu kan. Itu kan tidak langsung mereka langsung convert, gue harus beli kantong plastik Kasava dengan harga yang lebih mahal untuk kantong plastik gitu kan. Nah itu ada tips gak Pak buat consumernya juga nih, supaya kan mau gimana pun tetap kita sebenarnya bukan hanya bergantung sama beberapa instansi, beberapa mungkin government juga gitu ya, tapi kan juga individu-individu yang ada di sini. Tips buat konsumen nih, bagaimana mereka bisa lebih sustainable gitu ya. Ya sebenarnya memang nggak harus mahal sih, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri yang sebenarnya murah. Misalnya menggunakan contoh kantong plastik itu tadi. Kalau misalnya nggak mampu memilih kantong plastik Kasava atau misalnya yang terbuat dari kertas, ya setidaknya jangan buang kantong plastik sembarangan deh. Itu mulai dari situ aja. It's better than nothing ya kan. Maksudnya kalau misalnya kita masih pakai kantong plastik, ya dipakai aja sampai titik darah penghabisan, jangan dibuang sembarangan. Itu mulai dari situ. Minyak jelantah misalnya, ya memang butuh effort. Maksudnya instead of dibuang di pipa pembuangan, ya dikumpulin, masukin ke dalam botol. Syukur-syukur kalau misalnya di dalam rumah ada jerigen. Ya nanti kalau misalnya siapa tahu ada acara aja tuker di mana, ya udah kasih ke tukar gitu. Atau kalau misalnya nggak ketemu sama tukar, mungkin beda di kota yang berada kota yang lain, ya mungkin ada pihak lain yang bisa beli, ya udah silakan jual ke mereka. Sebenarnya ada cara-cara yang bisa dilakukan, cuman memang butuh effort lebih, maksudnya butuh mengubah kebiasaan gitu. Dan itu yang I guess kembali kepada masing-masing orang ya, mereka bisa lakukan atau enggak. Tapi sebenarnya memang tidak perlu mahal kok. Tidak perlu mahal untuk bisa ada kontribusi terhadap sustainability. Jadi banyak cara ya. Banyak cara. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Harapan Bapak untuk marketer di Indonesia sama mungkin konsumen-konsumen Indonesia terkait sustainability. Harapannya tentu saja sih semoga para marketers terutama ya bisa lebih berani, nggak ragu untuk menjadi champion buat prinsip-prinsip sustainability di bisnis-bisnis yang mereka kelola. Ya tapi memang itu tadi harus berani juga untuk ngelihat bisnis case-nya seperti apa. Jadi jangan merasa bahwa ya marketer fungsinya hanya untuk bikin campaign jualan produk yang apa udah ada aja, tapi you have a voice gitu dan bisa menjadi influence juga kan di internal perusahaan. Jadi jangan ragu untuk melakukan itu, dan bagi konsumen ya coba aja tingkatkan partisipasinya, dukung brand yang memang punya komitmen terhadap sustainability. Dan tunjukin bahwa memang ya itu yang konsumen mau gitu loh. Jadi kalau misalnya brand bisa ngelihat bahwa ya ternyata memang demand-nya terhadap sustainable products and services itu meningkat terus, ya nanti dengan sendirinya brand akan ikut ke arah sana kok. Oke. Berarti future emang selalu ada ya Pak ya? Yes, definitely. Oke. Wah, udah penutupan nih kita. Thank you banget nih Pak buat waktunya kita. Sama-sama Mas Marcel. Nah, ini mungkin banyak menginspirasi teman-teman kita. Teman-teman marketers tadi mungkin udah dibantu juga, dijelaskan juga oleh teman kita dari MIC, Pak Adi Putra dari Tukar. Dan
beberapa hal terkait sustainability sebenarnya perannya bukan hanya ada di consumer, bukan hanya ada di government, tapi di kita juga marketer. Kita bisa buat banyak hal. Jadi mungkin judul ini Marketer Save the World mungkin kita bisa jadikan kenyataan di suatu saat yang akan datang. Dan tunggu episode kita selanjutnya. This is the A Game. Game up, level up. Level up. This is A Game.